Masih mencoba menghubungi Bu Riana Masyar untuk dialog psikologi pagi hari ini bertemakan dengan overthinking. Jadi untuk Anda keluarga FAS yang ingin bergabung bertanya langsung dengan beliau, Anda langsung bisa memanfaatkan kebersamaan yang kita punya lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Halo Bu, selamat pagi. Halo Mbak Reni, bisa Oke. terdengar suara saya Mbak Sudah Ren? jelas sekarang langsung terdengar nih suaranya. Monggo Bu, kita masuk ke tema kita. Alhamdulillah. Overthinking seperti apa sih Iya. sebenarnya? Oke, bahasanya bagus sekali pagi ini Mbak Reni. Jadi kebetulan ada akhir-akhir ini ada banyak sekali kasus yang mengeluhkan dengan kondisi dirinya yang overthinking, baik itu dari remaja, dari mahasiswa maupun dari ibu-ibu rumah tangga yang saya tangani. Ada satu bapak-bapak juga sih dari Jawa Timur waktu itu pernah konsultasi terkait ini. Asal katanya Mbak Reni, overthinking ini asal katanya over dan thinking ya. Yes. Over itu artinya berlebihan, thinking itu berpikir terus-menerus berpikir gitu, pemikiran. Jadi orang-orang yang mengalami overthinking ini orang yang mereka memiliki ketidakmampuan untuk mengontrol berpikirnya, sehingga dia terus-menerus berpikir, tetapi apa yang dia pikirkan itu tidak solutif. Kalau kita pakai pinjam istilahnya Bu Tejo, gitu ya. Jadi orang-orang overthinking ini terus-menerus berpikir terus gitu, sampai dia akhirnya mengalami kecemasan, ketakutan, tapi tidak solutif. Nah, biasanya orang-orang overthinking ini Mbak Den, ini mereka mengalami kondisi ini karena pemikiran yang terus-menerus yang kemudian menjadi kebiasaan mental. Nah, ini yang berbahaya kalau sudah jadi kebiasaan mental, nanti dia akan mengarah pada unproductive thought atau pemikiran-pemikiran yang tidak produktif yang akhirnya kemudian menimbulkan berbagai macam gangguan psikologis. Nah, kalau zaman saya S1 dulu Mbak Ren sekitar tahun 90-an itu overthinking itu belum terlalu ngehit sekarang, tapi kami dulu lebih banyak menyebutnya sebagai obsesif kompulsif. Jadi pemikiran-pemikiran yang terus-menerus melekat di dalam diri itu tanpa kita bisa mengontrolnya, itu masuk ke kategori psychological disorder yang dikategorikan sebagai obsesif kompulsif. Jadi pemikiran-pemikiran yang terus melekat gitu dan tidak bisa dihentikan, tapi kemudian mempengaruhi perilaku gitu. Karena ketakutannya, karena kecemasannya gitu ya, sehingga ini kemudian nanti membuat perilakunya juga melakukan hal-hal yang kadang-kadang tidak rasional. Misalnya merasa yakin bahwa aku tuh kayaknya belum kunci pintu deh gitu. Ditengok lagi udah mau tiduran karena merasa kayaknya belum mengunci pintu ini, nanti kalau ada maling gimana, kalau nanti ada yang masuk rumah nggak gimana itu. Akhirnya bangun lagi, dibuka lagi, diperiksa lagi, padahal ternyata sudah dikunci. Nanti mau tidur lagi, kayaknya jendelanya belum nih gitu. Jadi pikiran-pikiran yang terus-menerus ini obsesif ya sifatnya, ini akan sangat mengganggu kondisi seseorang. Nah, kalau pada tataran yang belum terlalu parah, Mbak Ren, belum mengarah pada obsesif kompulsif, overthinking ini biasanya dialami seseorang karena dia mengalami stresor tertentu. Jadi ada faktor-faktor penyebab stres yang tidak bisa dia kendalikan. Jadi misalnya mungkin stresornya karena sekarang nih ya perubahan kondisi yang drastis yang membuat dia harus beradaptasi cukup kuat, lalu kemudian bisa juga karena terlalu memikirkan perkataan orang atau terlalu memikirkan maunya orang lain, bisa juga karena takut ketika dia harus memulai sesuatu hal yang baru gitu, bisa juga ketakutannya itu terkait dengan kekhawatiran akan kegagalan. Nah, biasanya orang-orang yang terlalu banyak mencemaskan hal-hal yang belum terjadi, mereka akan cenderung mudah untuk mengalami overthinking. Nah, overthinking ini punya dampak yang cukup berbahaya, Mbak Reni, karena ketika seseorang berpikir terus-menerus yang tidak produktif, tidak solutif tadi, maka dia akan mengarah pada kecemasan dan kekhawatiran, sehingga nanti gangguan-gangguannya bisa anxiety disorder atau gangguan kecemasan secara umum, bisa juga kemudian nanti mengarah pada berbagai macam kondisi fisik, kalau itu tidak segera ditangani dengan baik. Nah, kecemasan yang terus-menerus nanti akan membuat seseorang itu mengalami perubahan mood yang drastis.
Jadi dia kondisi suasana emosinya itu tidak stabil, Mbak Ren, mudah sedih, mudah takut, mudah cemas gitu. Lalu kemudian juga bisa mengarah pada depresi dan juga rasa takut yang irasional. Nah, tentu saja ini akan berbahaya pada fungsi dan juga fungsi otak dan juga fungsi kognitif. Fungsi otak tuh maksudnya karena nanti ketika seseorang tuh cemas secara berlebihan, hormon stresnya, kortisolnya memproduksi hormon pengontrol stres yang sangat berlebih. Nah, ini nanti kemudian akan mempengaruhi si overthinker tadi, orang-orang yang overthinking, sehingga dia cenderung nanti karena kelebihan hormon stres gitu ya, sehingga kemudian akhirnya menghambat atau melumpuhkan otak, sehingga kemampuannya berpikir produktif, kemampuannya untuk konsentrasi, untuk fokus itu menjadi jauh lebih terhambat. Jadi prinsip emosi tinggi, logika menurun ini pada orang-orang overthinking sangat terjadi gitu, Mbak Reni. Nah, secara kita sebenarnya bisa melihat apakah diri kita ini termasuk orang-orang yang mengalami overthinking atau tidak. Kalau kita punya ciri-ciri berikut yang keseluruhannya ada, jadi tidak hanya 1-2 tapi hampir semuanya ada. Yang pertama, ciri-ciri pertama, Mbak Ren, disebut overthinking kalau satu ciri-ciri pertamanya dia kemudian karena tidak bisa berhenti berpikir, dia jadi susah tidur. Kalau ini berjalan hanya temporer gitu ya, hanya sesaat saja, maka ini belum termasuk gangguan. Jadi kadang-kadang kan memang ada hal-hal tertentu yang membuat kita mungkin semalam 2 malam itu susah tidur ya, Mbak Ren. Nah, ini belum termasuk dalam kategori gangguan. Akan masuk ke kategori gangguan kalau itu susah tidurnya sudah berjalan berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan gitu ya. Pola tidurnya menjadi sangat buruk, sedikit sekali untuk bisa tidur baik di malam hari maupun di siang hari. Lalu kemudian karena susah tidur dan terus-menerus berpikir, gelisah, takut, cemas gitu ya. Nah, ini biasanya dia mulai mengkonsumsi berbagai macam jenis obat ataupun psikotropika. Entah itu hanya nanti obat tidur, atau mungkin kalau orang-orang di luar mereka nanti mengkonsumsi alkohol untuk menenangkan diri. Beberapa mungkin mulai melirik ke drug gitu ya, ke narkoba gitu. Nah, ketika ini terjadi terulang, maka pasti juga akan berdampak pada kondisi fisik yang mudah lelah. Jadi karena gelisah, karena dia tidak bisa berhenti berpikir, ini kan pasti menyita energi, menyita waktunya, tenaganya gitu ya, sehingga kemudian fisiknya menjadi mudah lelah. Nah, karena mudah lelah, nah nanti badan proses tidurnya terganggu, proses makannya juga biasanya kualitasnya tidak sebagus ketika dia tidak mengalami overthinking ini. Ini kemudian membuat dia mudah sakit secara fisik. Keluhan-keluhan fisik seperti sakit kepala, mungkin mahnya kambuh, GERD, terus mungkin beberapa keluhan-keluhan fisik yang lain ini biasanya menjadi penyerta. Nah, kemudian Mbak Ren, selain secara fisik juga terjadi perubahan atau terjadi distorsi kognitif, kemampuan dalam sistem berpikir. Jadi dia mulai mengalami ketidakmampuan untuk berpikir fokus, kemudian terjadi kesalahan dalam mempersepsi atau terjadi kesadaran sudut pandang terhadap beberapa hal yang dia alami, sehingga ketika dia melakukan satu penilaian ataupun berpikir itu dia menjadi sangat subjektif dan seringkali lebih banyak diwarnai oleh keputusan-keputusan emosional dibanding dengan keputusan-keputusan rasional. Nah, kemudian juga ada ketakutan akan masa depan yang terus-menerus gitu ya, karena tadi dia tidak mampu mengontrol pikiran-pikiran yang berkembang dalam dirinya, sehingga kemudian ketakutan itu lebih meluas pada berbagai macam hal lain, termasuk ketakutan akan masa depan. Nah, biasanya orang-orang yang overthinking ini mereka punya kecenderungan untuk selalu ingin mengontrol segala hal. Jadi mereka seringkali karena ingin segala sesuatunya baik-baik saja, segala sesuatunya ingin seperti yang dia harapkan, gitu ya. Jadi keinginannya dalam mengharapkan dia bisa mengontrol berbagai macam hal yang ada sesuai dengan apa yang diinginkan, itu yang akan semakin memperparahnya untuk terus berpikir secara tidak solutif tadi. Nah, kemudian Mbak Reni,
orang-orang ini juga biasanya kecenderungannya orang-orang perfeksionis yang mereka memiliki ketakutan akan gagal yang tinggi gitu, sehingga karena tadi terus-menerus berpikir, kecemasan meningkat, akhirnya ketakutan akan masa depan dan kegagalan itu juga semakin meningkat, dan kemudian ini mengakibatkan stres yang dialami juga semakin tinggi. Jadi kayak semacam lingkaran setan gitu Mbak Reni, sehingga kemudian untuk mengatasinya kita harus stop thinking, harus benar-benar memutus mata rantai itu supaya tidak bersifat semakin lama semakin kayak bola salju gitu Mbak Reni. Jadi semakin besar dan semakin sulit nanti untuk ditangani. Nah, kalau misalnya sudah mengarah ke gangguan yang benar-benar klinis, maka mau tidak mau yang bersangkutan harus konsultasi ke ahlinya, baik itu psikolog ataupun psikiater. Itu salah satu penjelasan awal Mbak Ren. Mungkin nanti kita bisa membahas terkait dengan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi overthinking ini. Oke, baik Bu. Jadi memang waktu Bu di awal bilang kalau ini bisa dibilang kayak masuk dari psikologi disorder. Jadi kayak semacam nggak normal juga gitu. Atau nanti butuh penjelasan lain nih Bu, terkait juga dengan ada beberapa pertanyaan menarik yang juga sangat dekat dengan overthinking nih Bu.